kita akan fokuskan perubahan itu pada perilaku. Jadi setelah kemarin kita fokus kepada perubahan itu pada orientasi, surat Ali Imran ayat 14 sampai 17, yaitu dari orientasi dunia ke akhirat. Fokus kita, tujuan kita bukan dunia, namun tujuan kita akhirat. Saat ini kita fokuskan di malam yang ketujuh itikaf ini, kita fokuskan perubahan itu pada perilaku. Dan itu tertera pada surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan bersegeralah menuju surga yang luasnya sepenuh langit dan bumi. Lalu di ayat berikutnya Allah menjelaskan siapa mereka yang bersegera menuju ampunan dan bersegera menuju surga. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Seseorang yang mampu mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, itu karena semata-mata didorong karena keimanannya. Karena ia yakin sepenuhnya berapapun besarnya yang ia keluarkan dari hartanya, apakah itu besar ataupun sedikit, itu semuanya hakikatnya adalah untuk kebaikan dirinya nanti di akhirat. Sehingga walaupun dalam keadaan yang sempit, ia mampu mengeluarkan hartanya. Kemudian yang kedua, wal kazimina ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang mampu menahan amarahnya ini pun semata-mata karena mengikuti tuntunan Allah. Daripada menimbulkan suasana yang tidak baik, daripada menjadikan suasana yang lebih buruk, maka bagaimana ia mampu menahan amarahnya? Dan itu semata-mata karena mengikuti tuntunan Allah untuk menjaga hubungan antara sesama. Kemudian yang berikutnya wal afina anin nas, yang memaafkan manusia yang lainnya. Ini adalah tingkat yang selanjutnya dari sosok pribadi yang Allah tunjukkan bahwa mereka itu adalah orang yang bersegera menuju kepada ampunan dan kepada surga, yaitu yang mampu memaafkan manusia yang lain. Kenapa sampai ia mampu memaafkan manusia yang lain? Karena memang hatinya sudah tercelup dengan nilai-nilai keimanan. Kenapa seseorang itu menjadi marah? Kenapa seseorang itu emosi? Bisa jadi karena ia tersinggung. Bisa jadi karena ia tidak dihargai, tidak dihormati, sehingga menyulut kemarahan dirinya. Namun ketika ia jalani ibadah dengan sepenuh hati, ketika ia berdiri i'tidal, ia ucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb kami, bagi engkaulah segala puji, milik engkaulah segala puji. Jadi pada saat ia berdiri i'tidal, ia menyerahkan pujian itu hanya milik Allah. Artinya
dia berusaha jangan sampai di dalam hatinya ada keinginan ingin dipuji. Dan diingatkan pesan Rasul, ketika seseorang itu mengharapkan pujian, maka itu akan menghapuskan amalan seperti api membakar kayu. Maka ia berusaha di dalam kehidupan sehari-harinya, dari perbuatannya, jangan ada keinginan mengharapkan pujian. Lalu pada saat dia berdiri tidak itu, dilanjutkan ia melakukan sujud Allahu Akbar. Maka pada saat sujud itulah ia menyatakan kepada Allah, tidak mengharapkan pujian dalam hidup ini, tidak mengharapkan penghargaan, penghormatan dalam hidup ini, tapi yang ia harapkan pada saat ia melakukan gerakan sujud dari berdiri ke sujud, ia hanya mengharapkan pahala Allah. Ia hanya mengharapkan ridho Allah semata. Tidak mengharapkan yang Allah. Tidak mengharapkan yang lain. Ya Allah, inilah yang saya harapkan dari hidup ini. Saya ingin sepenuhnya sujud kepada Engkau. Dan berikutnya ketika ia melakukan gerakan at-tahiyat, ia sampaikan at-tahiyatulillah. Semakin memperjelas, semakin memperkuat at-tahiyatulillah, bahwa segala penghormatan itu hanya milik Allah. Artinya di dalam dirinya ia berusaha untuk menghindari dari keinginan mendapatkan penghormatan, penghargaan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ketika Allah melarang kita jangan sampai diri kita mengharapkan pujian, gila hormat, gila penghargaan, bukan berarti kita tidak boleh menghormati yang lain. Justru Allah memerintahkan kepada kita untuk menghargai orang lain, untuk menghormati orang lain, bahkan memberikan pujian kepada orang lain. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita dalam diri kita mengharapkan pujian. Tidak boleh itu kita dalam diri kita mengharapkan penghargaan, penghormatan. Nah, itu yang menjadikan di dalam diri kita muncullah penyakit-penyakit hati. Maka ketika kita membangun pribadi kita menjadi pribadi yang seperti tadi, Allah menyatakan Allah mencintai mereka yang berbuat baik. Allah mencintai pribadi-pribadi yang seperti itu. Maka kita di malam itikaf ini, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang dicintai Allah. Lalu Allah menambahkan sifat atau pribadi apa lagi yang itu adalah pribadi yang dicintai oleh Allah. Wa idza, apabila dia berbuat fahisah, au dzalamu anfusahum, atau dia berbuat dosa-dosa yang lainnya, yang ketika seseorang itu berbuat dosa, hakikatnya dia itu mendolimi diri sendiri. Zakallaha, dia langsung segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan kemudian ia memohon ampun akan dosa-dosanya. Dan di ayat berikutnya, walam yusiru ala ma fa'alu, berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya itu. Inilah pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah. Inilah pribadi-pribadi yang dinyatakan oleh Allah, mereka adalah pribadi yang bersegera menuju kepada ampunan dan kepada surga yang luasnya sepenuh langit dan bumi. Dan di ayat berikutnya Allah menyatakan sesuatu yang luar biasa. Ulaika, mereka itu, jazaa'uhum, balasan mereka, jannatun tajri min tahtil anhar. Yang sebelumnya Allah menyatakan
balasan mereka magfiratum mir rabbihim, ampunan dari Rabb mereka, wa jannatun tajri min tahtil anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan mereka yang berusaha untuk menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Di ayat berikutnya, di akhir ayat, wa ni'ma ajru amilin, itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada saat kita menjalani hidup ini, sebelum kita melakukan langkah-langkah berikut, maka bagaimana kemenangan itu ada pada diri kita, kemenangan itu ada pada pribadi kita. Dan kemenangan yang ada pada pribadi kita adalah pada saat kita menunjukkan kepada Allah pribadi yang dicintai oleh Allah. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, dan mudah-mudahan di malam-malam itikaf ini keinginan kita berubah menjadi pribadi yang dicintai Allah semakin kuat, semakin besar, dan kita yakini mudah-mudahan ini adalah Lailatul Qadar pada saat kita berubah menjadi pribadi yang dicintai Allah ini. Barakallahu li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Babasyir muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.